Oras. Renungan harian Carpe Diem kembali menjumpai Anda sekalian hari ini Sabtu 19 Maret 2022. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Tuhan kita. Marilah kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan menyanyikan buku ND nomor 585 baitnya yang ketiga. Sangat dicoba di betata, amin haleluya. Namun jalan mulia do Jehovah, amin haleluya. Apa timbul mangorni di betata, amin haleluya. Tinggur jana sun gogo salelenga, amin haleluya. Endehon amin haleluya. Endehon amen 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 haleluya. Ayat harian HKBP hari ini tertulis dalam 2 Korintus 1 ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, janji adalah hutang. Seperti halnya hutang harus dibayar, janji pun harus dipenuhi atau ditepati. Itu menjadi suatu ukuran yang penting dari seseorang berintegritas atau tidak. Sebagaimana dipersaksikan dalam Alkitab Perjanjian Lama, Allah berjanji kepada umatnya bahwa Allah akan memberikan keselamatan bagi seluruh bangsa. Janji itu diawali dengan janji Allah kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Allah memenuhi janjinya itu dengan kehadirannya sebagai manusia di dalam pribadi Yesus Kristus. Dalam pribadi Yesus Kristus, Allah memulai pemenuhan janjinya, dan puncaknya adalah dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kematiannya menjadi korban penghapusan dosa bagi segala bangsa, dan kebangkitannya menjadi pembuka bagi kebangkitan orang-orang percaya. Kemenangan atas kematian telah diberikan Kristus melalui kebangkitannya. Dengan demikianlah Allah di dalam Yesus Kristus mendapati janji keselamatan bagi segala bangsa. Jika Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mendapati janjinya yang besar itu, maka sesungguhnya di dalam Kristus Allah menyatakan diri sebagai pribadi yang tidak pernah mengingkari janji-janjinya kepada kita umatnya. Maka dari hal itu kita menerima dua hal besar bagi hidup kita. Pertama adalah bahwa kita tidak perlu lagi ragu akan janji Allah kepada kita. Yang diantaranya Ia mengatakan bahwa Ia akan menyertai kita selalu sampai kepada akhir zaman. Seperti yang tertulis dalam Matius 28 ayat yang ke-20. Allah dapat dipegang dalam segala janjinya. Sehingga dengan demikian maka kita juga tidak perlu merasa khawatir tentang apapun juga. Karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang menepati janji. Hal yang kedua adalah bahwa sebagai pengikut Kristus kita juga harus menjadi pribadi yang menepati janji. Setiap kata yang kita ucapkan adalah gambaran bahwa kita adalah pengikut Kristus, Tuhan yang menepati janji. Dengan demikian kita memuliakan Allah melalui kehidupan kita dan perkataan kita yang dapat dipegang dan dipercaya. Sudah demikiankah kehidupan kita? Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah menyatakan diri dalam Yesus Kristus sebagai Allah yang menepati janji. Tidak ada hal yang tidak Engkau tepati. Bahkan keselamatan yang Kau janjikan Kau tepati dengan pengorbanan anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah ya Bapa, Engkau terus mengajar kami dengan Roh Kudus,
untuk percaya akan segala janji-Mu, sehingga kami tidak memiliki keraguan sedikit pun, dan kami tidak pernah takut akan menghadapi apapun, sebab kami percaya Engkau adalah Allah yang menyertai kami. Dan ajar kami juga Tuhan untuk menyatakan diri-Mu melalui kehidupan kami, di mana kami menepati segala janji kami, dan dengan demikian kami turut memuliakan Engkau. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.